siang teman-teman sekalian. Siang. Alhamdulillah pada siang hari ini Bapak ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian yang sudah menempatkan dirinya untuk memenuhi undangan Bapak dalam suatu kegiatan pada siang hari ini. Di mana siang hari ini kita akan melaksanakan suatu bimbingan kelompok. Sebelum kita melaksanakan kegiatan tersebut, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa supaya kegiatan ini berjalan dengan lancar. Sebelumnya itu, apakah ada yang ingin memimpin doa? Baiklah, silakan. Oke, baiklah kawan-kawan, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, karena kita doa pembukaan sudah selesai, mungkin kita langsung saja dalam kegiatan bimbingan kelompok. Sebelumnya itu, Bapak ingin bertanya kepada teman-teman sekalian, apakah di antara kalian sudah tahu atau pernah dengar dan sudah paham apa itu bimbingan kelompok? Belum, Pak. Untuk mengawali perkenalan, mungkin Bapak sendiri akan memperkenalkan diri. Sebelumnya, Bapak ingin perkenalkan, nama Bapak itu Muhammad Ridho, asal Bapak dari Kayu Agung. Silakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Eka Fikriah dari Meranti. Perkenalkan, saya Adis Alfurkon dari Bungaran. Perkenalkan, nama saya Aninda Miasuri dari Pegaranan. Perkenalkan, saya Putri Aziza dari Kertapati. Perkenalkan, saya Agung Madya Putra dari Kemang Agung. Perkenalkan, saya Seli dari kilometer 5 Palembang. Perkenalkan, nama saya Ratu Puri Purnamasari, saya berasal dari Pali. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari, saya asal dari Banyuasin. Perkenalkan, nama saya Fatimah Rahmasari, saya berasal dari Pali. Nah, baiklah teman-teman sekalian, karena kita sudah perkenalan, mungkin selanjutnya kita bisa akrab dengan satu sama lain. Di sini Bapak akan sedikit menjelaskan bahwasanya dalam pelaksanaan bimbingan kelompok ini juga Bapak mengharapkan kepada teman-teman sekalian terbuka satu sama lain dalam menyampaikan pendapatnya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Lalu Bapak juga berharap kepada teman-teman sekalian datang ke sini secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Bapak harap teman-teman sekalian mampu mengikuti kegiatan ini dengan sabar, saling menghargai pendapat teman-teman yang lainnya dan juga berbicara dengan sopan selama melaksanakan kegiatan. Lalu Bapak harap kalian mengikuti kegiatan ini dengan berpartisipasi secara aktif dalam bertanya maupun menyampaikan pendapatnya dan mampu berkomitmen untuk tidak membicarakan apa yang dibicarakan selama kegiatan berlangsung di luar kelompok ini. Sejauh ini masih paham kepada teman-teman sekalian? Paham. Nah, jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling yang terdiri dari pemimpin kelompok, di mana sekarang adalah Bapak dan anggota kelompok yaitu teman-teman sekalian, di mana akan dibahas sebuah topik dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Apakah sejauh ini teman-teman sekalian sudah paham? Iya, Pak. Bisa memahaminya. Nah, adapun tujuan dari kita melaksanakan bimbingan kelompok ini adalah agar teman-teman sekalian dapat mengembangkan kemampuan bersosialisasi beragama, mampu belajar saling bertoleransi antar sesama, berani mengungkapkan pendapat, mewujudkan tingkah laku yang lebih efektif, lalu juga agar teman-teman mampu meningkatkan kemampuan berkomunikasi baik verbal maupun non-verbal, dan menambah pengetahuan atau wawasan teman-teman sekalian. Dalam melaksanakan bimbingan kelompok ini, kita duduk setengah melingkar seperti ini, tujuannya agar kita dapat melihat satu sama lain dan tidak ada yang terdepan maupun terbelakang. Mengerti teman-teman sekalian? Mengerti. Nah, baiklah, sebelum memulai kegiatan bimbingan kelompok, alangkah baiknya kita sama-sama memperkenalkan diri supaya kita yang ada di sini bisa erat dalam hubungan silaturahimnya, bisa kenal dengan sesama. Mungkin lebih tepatnya perkenalan dari sebelah Bapak, sebelah kanan kami persilakan. Baiklah, sepertinya semua anggota kelompok sudah siap untuk mengikuti kegiatan ini. Selanjutnya dalam kegiatan ini kita akan membahas sebuah topik. Sebelum itu Bapak ingin bertanya, adakah di antara teman-teman sekalian tahu apa itu topik?
Saya tahu, Pak. Putri Aziza, apa itu topik? Menurut saya topik itu adalah suatu bahasan, Pak. Oke, bagus. Kalau Ayu Lestari? Kalau menurut saya topik itu adalah sesuatu yang dibicarakan. Bagus. Nah, jadi benar apa yang dijelaskan oleh teman kita Putri Aziza dan juga Ayu Lestari, bahwasannya topik itu adalah apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan apa yang kita amati, dan yang kita bicarakan ataupun yang kita baca di lingkungan sekitar. Adapun dalam bimbingan kelompok ini ada dua macam topik yang biasa dibahas, yaitu topik bebas dan topik tugas. Topik bebas itu adalah kalian yang akan mengajukan topik dan akan dipilih satu topik terlebih dahulu untuk dibahas. Sedangkan topik tugas itu adalah Bapak sebagai pemimpin kelompok yang akan memberikan topik yang akan dibahas selama kegiatan. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu topik tugas, yaitu mengenal dan menggali kembali rukun Islam. Baik, Pak. Nah, teman-teman sekalian, karena mungkin di antara kita sudah tahu rukun Islam itu ada berapa. Yang pertama yaitu mengucapkan kalimat dua syahadat. Yang kedua mengerjakan sholat. Yang ketiga Puasa di bulan Ramadan. Dan yang keempat Membayar zakat. dan yang kelima Menaik haji bagi yang mampu. Ini kita akan kaji satu persatu. Yang pertama itu adalah yang sudah kita ketahui adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang paling utama ini adalah di mana syahadat itu berasal dari kata syahada yashhadu yang artinya bersaksi. Jadi syahadat itu adalah suatu kesaksian seorang hamba kepada Tuhannya yang ia sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, syahadat juga bukan hanya bersaksi kepada Tuhan kita sebagai Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita juga bersyahadat bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Yang dimana kalimat syahadat sudah kita hafal, boleh kita lantunkan secara bersama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itulah salah satu kalimat syahadat yang sudah kita ketahui. Nah, mengenai pembahasan syahadat tadi, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman sekalian? Saya, Pak. Di sini saya ingin bertanya, bagaimanakah cara mengimplementasikan syahadat dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih untuk teman kita Sally yang sudah bertanya mengenai bagaimana sih cara mengimplementasikan syahadat itu dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin berpendapat atau ingin menjawab dari pertanyaan itu? Saya, Pak. Oke, silakan. Jadi cara mengimplementasikan syahadat itu dengan cara bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan segala perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Mungkin itu saja. Oke. Nah, ini salah satu pendapat dari teman kita ya, karena salah satu cara mengimplementasikan syahadat dalam kehidupan sehari-hari itu adalah pertama, kita bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kita, yaitu dengan cara kita bertakwa lalu menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangannya, baik itu perintah melaksanakan sholat, puasa, melakukan suatu kewajiban, kebajikan kepada sesama muslim, itu juga salah satu bentuk perintah dari Allah. Jadi kita dalam kehidupan ini perlu kita lakukan biar terbukti bahwasanya cara mengimplementasikan hal tersebut yaitu menjalankan semua perintahnya, lalu kita juga harus menjauhkan semua larangan-larangannya, baik itu suatu kemaksiatan perlu kita kejauhi, dan juga kita juga harus meyakini bahwasanya Rasulullah itu adalah utusan dari Allah. Kita menjalankan semua sunnah-sunnahnya dan juga semua apa yang beliau lakukan. Mungkin itu saja mengenai seputar syahadat. Lalu masuk ke materi kedua, itu adalah melaksanakan sholat. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu rukun Islam yang kedua, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Sebelum Bapak menyampaikan sedikit mengenai
pelaksanaan sholat ini, mungkin ada teman-teman yang ingin berpendapat. Saya, Pak. Oke, silakan pada saudari Aziza. Oke, terima kasih Pak untuk waktunya. Saya ingin berpendapat sedikit menurut apa yang telah saya ketahui bahwa sholat 5 waktu itu merupakan sebuah wahyu yang Allah turunkan untuk umatnya Nabi Muhammad, sehingga wahyu tersebut menjadi kewajiban. Dan pada awalnya sholat itu terjadi dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan sebanyak 50 waktu. Namun berkat kejadian Isra dan Mi'raj, lalu Allah memberikan kita kesenjangan dan menyuruh kita untuk sholat sebanyak 5 kali atau 5 waktu dalam satu hari semalam. Itu saja, Pak. Oke. Pendapat dari teman kita Aziza itu sudah benar sekali mengenai pelaksanaan sholat dan juga asal-usul sholat. Mungkin ada yang ingin ditanyakan pada teman-teman sekalian? Izin Pak. Ya, silakan. Jadi dari penjelasan dari Aziza, saya ingin bertanya apa keutamaan dari sholat 5 waktu itu? Oke, baik, saya jawab ya, Pak. Ya, silakan. Kemudian untuk keutamaan sholat 5 waktu, keutamaan dari sholat yang telah kita kerjakan, yang pertama yang pasti itu ialah kita sebagai hamba Allah telah melaksanakan kewajiban kita kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita mendapatkan rasa ketenangan hati ketika kita telah menjalankan kewajiban kita, serta menambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasul kita, dan menenteramkan kalbu kita. Itu saja, Pak. Oke. Bagaimana untuk teman kita, apa sudah paham dengan pendapat dan juga jawaban dari pertanyaan saudari? Baik, terima kasih kepada saudari Aziza. Mungkin jawabannya dapat saya pahami atau dimengerti. Nah, jadi rukun Islam yang kedua ini yaitu melaksanakan sholat. Sedikit saya tambahkan bahwasanya sholat itu cara kita mengabdi kepada Allah yang dimana sudah dijelaskan oleh teman kita. Dan juga sholat ini juga berfungsinya yaitu memberikan ketenangan kepada hati, karena kalau hati kita kotor bakal sholat juga dalam bermasalah, sebagaimana dalam surat Al-Ankabut ayat 45, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang dimana artinya sesungguhnya sholat adalah bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan keji dan munkar adalah contoh sifat kotornya hati. Kalau kita melaksanakan sholat, insya Allah hati kita akan bersih. Untuk kajian selanjutnya adalah rukun Islam yang ketiga, jadi untuk rukun Islam yang ketiga yaitu adalah melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Mungkin dari teman-teman sekalian ya, lebih baik kita sama-sama aktif dalam diskusi pimpinan kelompok ini. Mungkin ada yang ingin berpendapat. Jadi untuk rukun iman yang ketiga yaitu adalah melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Sedikit saya ingin menjelaskan bahwasanya melaksanakan puasa di bulan Ramadan adalah suatu kewajiban bagi seorang muslim, yang dimana sudah diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 bahwasanya dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan sebagaimana telah diperintahkan sebelum kita ada di sini, supaya kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang ingin berpendapat atau ingin ditanyakan? Saya, Pak, izin bertanya. Silakan. Bagaimana hukumnya jika seseorang itu secara terang-terangan membatalkan puasanya, terutama itu bagi laki-laki, di mana laki-laki itu kan tidak ada halangannya? Oke, pertanyaan yang bagus ini ya untuk kita semua. Mungkin dari pertanyaan ini dapat kita pahami supaya pada bulan Ramadan selanjutnya kita bisa menjaga puasa kita untuk tetap utuh semula. Mungkin ada yang ingin menjawab dari pertanyaan teman kita? Saya, Pak. Oke, silakan. Mengenai pertanyaan tadi, bahwasannya Pertanyaannya tuh bagaimana jika seseorang itu secara terang-terangan membatalkan puasanya, terutama itu bagi kaum laki-laki, di mana kan laki-laki itu tidak memiliki halangannya seperti perempuan. Oke, untuk pembatalan puasa, barang siapa yang membatalkan puasa itu hukumnya haram. Karena kita lihat baik, syaratnya baik, kita kan puasa kan mulai dari
terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Nah, barang siapa yang membatalkan puasanya maka tidak sah puasa tersebut. Jadi sia-sia puasa, dan pada akhirnya nanti beliau itu akan mendapatkan balasan yang sangat pedih, maka akan ditarik lidahnya dan akan dibakar pada saat di neraka nanti. Nah, oleh karena itu selagi kita masih bisa berpuasa maka berpuasalah. Ini tuh Pak. Nah, mungkin begitulah mengenai jawaban dari teman kita, dari saudara Agung menjawab dari pertanyaan dari saudari Adis mengenai bagaimana cara hukum seseorang yang membatalkan puasa dengan sengaja, padahal orang terutama pada kaum laki-laki ya, jadi mana kalau laki-laki itu tidak ada halangannya. Jadi kesimpulan dari jawaban tersebut bahwasanya puasa itu memang benar-benar wajib bagi semua umat muslim, bahwasanya dan juga puasa itu jika kita batalkan dengan sengaja, baik itu laki-laki maupun perempuan, akan mendapatkan hukuman sebagaimana hukumannya sudah dijelaskan dari saudara Agung tadi. Nah, itulah pembahasan mengenai rukun Islam yang ketiga, yaitu puasa di bulan Ramadan. Lalu rukun Islam yang keempat yaitu adalah membayar zakat. Nah, membayar zakat ini adalah yang disebut adalah zakat fitrah, zakat mal, dan yang mana ada suatu harta kita yang bisa kita berikan kepada seseorang, terutama pada zakat fitrah, yaitu dikeluarkan ketika awalnya Ramadan hingga akhirnya Ramadan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai membayar zakat ini? Saya Pak, Ya, silakan. apa hukumnya jika kita tidak mengeluarkan zakat padahal kita mampu? Oke, pertanyaan yang bagus. Apa hukumnya seseorang yang tidak membayar zakat sedangkan orang tersebut tidak mampu? Mungkin ya. Oh, orang tersebut mampu. Mungkin teman-teman sekalian ada yang berani menjawab, berani berpendapat mengenai pertanyaan tersebut? Oke, silakan. Menurut saya, apabila orang yang mampu membayar zakat tapi dia tidak ingin mengeluarkan zakat, itu adalah orang yang ingkar terhadap kewajibannya dan dia termasuk orang yang kufur. Nah, mungkin itulah pertanyaan Jawaban. dari pertanyaan saudari Ayu. Bagaimana? Baiklah, terima kasih Fatimah atas jawabannya, bisa dimengerti. Nah, jadi zakat adalah suatu kewajiban ya. Jadi tidak ada halangan bagi seseorang untuk tidak berzakat kecuali orang tersebut benar-benar miskin. Kalau orang tersebut benar-benar miskin maka hukumnya mubah. Jadi kalau orang tersebut tidak membayar zakat tidak apa-apa, tapi beliau wajib menerima zakat. Nah, itulah salah satu rukun Islam yang keempat, yaitu membayar zakat. Lalu rukun Islam yang kelima yaitu adalah berangkat haji bagi yang mampu. Ada yang ingin berpendapat mengenai haji bagi yang mampu? Rukun Islam yang terakhir yaitu adalah berangkat haji bagi yang mampu. Sudah jelas ya dengan kalimatnya bagi yang mampu. Jadi siapapun dari umat Islam yang mampu untuk berangkat haji maka dia wajib untuk berangkat haji. Tapi kalau dia tidak mampu maka dia tidak perlu karena tidak ada kewajiban. Karena itu sudah ketentuan bagi yang mampu. Mungkin dari teman-teman mengenai haji ini ada yang ingin ditanyakan? Saya. Oke, silakan. Jadi bagaimana hukumnya orang yang berangkat haji tapi dengan cara berhutang? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi teman-teman sekalian, dari pertanyaan ini bagaimana hukumnya berangkat haji menggunakan uang pinjaman atau uang hutang. Jadi pendapat para ulama itu ada dua pendapat, yaitu ada yang berpendapat mubah dan ada yang berpendapat makruh. Kenapa dua pendapat? Karena ketika seseorang ingin berangkat haji menggunakan uang pinjaman, kalau uang tersebut bisa dikembalikan maka hukumnya yaitu mubah untuk berangkat haji. Tetapi kalau seseorang ingin berangkat haji terus dia meminjam uang tetapi uang tersebut sulit bagi dia untuk mengembalikan maka hukumnya makruh, bisa jadi haram. Mungkin itulah jawaban saya pada saudara Anin. Baik, terima kasih Pak. Nah, mungkin langsung saja ya, karena dalam kegiatan bimbingan kelompok ini topik pembahasan kita yaitu adalah mengenal dan menggali kembali rukun Islam. Yang dimana rukun Islam ini terdiri dari 5. Yang pertama yaitu
mengucapkan syahadat dua kalimat syahadat, yang kedua melaksanakan sholat, yang ketiga berpuasa di bulan Ramadan, yang keempat membayar zakat, lalu yang kelima yaitu berangkat haji bagi yang Mampu. Jadi kesimpulan dari bimbingan kegiatan kita pada hari ini yaitu rukun Islam itu adalah suatu pedoman dan juga kerangka untuk mewujudkan suatu kewajiban pada kita sebagai umat. Kita harus meyakini bahwasanya syahadat itu adalah salah satu pintu utama kita sebagai umat Islam untuk benar-benar meyakini bahwasanya Allah adalah Tuhan kita dan juga Nabi Muhammad adalah Rasul kita, dan juga kita melaksanakan semua perintah-perintahnya seperti melaksanakan sholat, berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat, lalu kita kalau ada berkesempatan bisa berangkat haji bagi yang mampu. Mungkin itu saja pembahasan dari diskusi kita pada siang hari ini, yaitu kegiatan bimbingan kelompok. Semoga dengan pertemuan hari ini kita bisa mengambil suatu pelajaran, dan juga dengan pertemuan hari ini semoga kita bisa saling mengenal, dan karena salah satu tujuan dari adanya bimbingan kelompok ini, kita selain untuk mendapatkan ilmu, kita juga mendapatkan wawasan dan juga pertemanan sesama mahasiswa. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali? Ketewa. Cukup Pak. Cukup Pak. Cukup yang barang-barang. Baiklah, kalau sudah cukup, bagaimana untuk teman-teman? Apakah senang dengan pertemuan hari ini? Senang banget. Alhamdulillah. Semoga untuk pertemuan selanjutnya kita bisa kumpul kembali seperti ini, bisa diskusi dalam sebuah bimbingan kelompok ini. Mungkin kita akan mengadakan suatu kegiatan lagi untuk kedepannya. Amin. Lalu kita akhiri kegiatan ini dengan melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku ketua kelompok dalam bimbingan kelompok ini ucapkan terima kasih banyak pada teman-teman karena sudah datang. Kita tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam